Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi di pembelajaran IPA. Hari ini kita masuk ke bab selanjutnya tentang produksi, penyaluran, dan penghematan energi listrik. Untuk hari ini kita bahas terlebih dahulu tentang penggunaan listrik. Disiapkan juga ya buku paket dan juga LKPD-nya. Apabila ada yang tidak dimengerti, kalian harap menulis di buku. Kalian pernah nggak sih membayangkan gimana hidup kita jika tidak ada listrik, tidak ada lampu penerangan, akan gelap seperti ini kan? Nah, kita nyalain dulu lampunya ya. Udah nyala kan? Nah, gimana lebih enak kayak gini kan? Karena terang, terus muka ibu kelihatan, kalian juga bisa lihat ibu. Nah, lampu itu bisa menyala karena adanya energi listrik. Nah, dengan adanya listrik, semua pekerjaan kita ini pasti menggunakan listrik. Apalagi dalam kondisi saat ini, pasti sangat membutuhkan listrik kan? Kalian mau cas HP, mau cas laptop, itu pasti menggunakan listrik. Lalu dengan adanya listrik juga, kalian dapat belajar di ruangan yang terang, jadi nggak gelap-gelapan, nggak harus pakai lampu yang cempor itu. Terus bisa menonton TV bersama orang tua atau menyalakan kipas angin atau AC nih ketika kalian merasa kegerahan gitu. Bermanfaat kan listrik itu bagi kehidupan kita? Nah, saat ini setiap kegiatan yang kita lakukan ini menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik ini dapat membuat hidup kita menjadi lebih nyaman dan juga memudahkan pekerjaan kita. Lalu, energi listrik ini merupakan energi yang praktis. Mengapa? Karena dapat diubah menjadi berbagai macam bentuk energi dengan menggunakan peralatan elektronik. Nah, sekarang kita bahas tentang penggunaan energi listrik sehari-hari. Nah, yang pertama, penggunaan energi listrik di rumah. Nah, di rumah pasti menggunakan energi listrik ya. Peralatan listrik atau elektronik dapat membuat hidup kita lebih nyaman. Karena dengan adanya energi listrik ini dapat memudahkan pekerjaan yang kita lakukan di rumah. Bayangkan jika saat ini tidak ada listrik dan ibu kalian akan menyetrika baju kalian nih ke sekolah. Kan kalau tidak ada listrik berarti menggunakan setrika yang ada arangnya. Nah, untuk memanaskan arangnya itu butuh waktu yang sangat lama. Terus pasti kalian terlambat ke sekolah karena baju kalian belum selesai disetrika. Nah, dengan adanya listrik ini, jadi setrika listrik ini, ibu kalian tidak repot untuk memanaskan arang terlebih dahulu, dan kalian pun masuk sekolah tidak perlu terlambat karena menunggu baju kalian selesai disetrika. Contoh peralatan elektronik di rumah yang menggunakan listrik ini adalah seperti lampu untuk penerangan, lalu ada oven, kompor listrik, microwave, dispenser ini untuk pemanas, lalu ada TV, radio, video game itu untuk hiburan, lalu kipas angin dan AC ini untuk mendinginkan suhu ruangan. Peralatan-peralatan ini yang sering kalian gunakan. Kebayangkan kalau tidak ada listrik gimana? Lalu selain penggunaan listrik di rumah, penggunaan listrik juga digunakan di kantor atau industri. Berbagai kegiatan yang dilakukan di kantor pun sangat bergantung pada energi listrik. Nah, di dalam pabrik pun menggunakan energi listrik. Karena di dalam pabrik itu terdapat beberapa alat produksi yang bisa digerakkan dan berfungsi jika adanya listrik. Nah, jika listrik padam, maka alat-alat tersebut tidak akan bisa digunakan karena tidak tersambung dengan energi listrik. Nah, kebayangkan kalau pabrik itu listriknya padam, bakal mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, contoh peralatan elektronik di kantor ini seperti lampu juga ini untuk digunakan penerangan, lalu ada telepon, faksimil, komputer ini untuk berkomunikasi dengan konsumen-konsumen atau dengan karyawan-karyawan yang ada di kantor atau pabrik tersebut. Lalu ada elevator atau lift ini untuk naik dan turun pada gedung yang bertingkat. Nah, selain itu, penggunaan energi listrik juga digunakan pada sarana umum. Karena kan kalian melihat lampu penerangan di jalan raya. Nah, penerangan lampu di jalan raya ini pasti menggunakan listrik. Lampu penerangan di jalan raya ini menyala tiap malam hari dan juga adanya lampu lalu lintas.
Itu akan berfungsi ya jika ada listrik itu. Jika tidak ada listrik, kebayangkan gimana rusuhnya lalu lintas karena tidak ada rambu lalu lintas dan juga tidak ada lampu lalu lintas. Tidak hanya itu, toko-toko dan tempat perbelanjaan juga menjadi terang karena adanya lampu. Nah, ATM juga bisa berfungsi karena adanya listrik. Lalu, apalagi kegunaan listrik pada sarana umum ya, kira-kira? Penggunaan listrik di sarana umum ini digunakan pada lampu lalu lintas untuk mengatur lalu lintas, lalu lampu penerangan jalan untuk penerangan jalan, dan juga di rumah sakit seperti ada alat rongsen dan alat USG itu untuk memeriksa kondisi kesehatan bagian dalam tubuh. Lalu ada bioskop, ini untuk hiburan kalian. Lalu ada eskalator. Eskalator ini untuk naik dan turun pada gedung bertingkat. Lalu, apakah energi listrik ini aman? Energi listrik ini aman jika selama pemakaiannya dilakukan dengan benar ya. Penggunaan energi listrik ini jika salah satu atau tidak sesuai dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik. Bahkan yang paling fatal nih bisa menyebabkan kebakaran. Nah, bagaimana sih agar listrik dapat digunakan dengan aman? Disimak baik-baik ya. Yang pertama, instalasi listrik harus dipasang dengan benar dan dirawat secara teratur. Lalu yang kedua, saat memasukkan steker pada stop kontak atau memencet saklar, tubuh kita harus kering agar tidak tersetrum. Kenapa harus kering? Karena air itu merupakan konduktor listrik yang baik. Yang ketiga, stop kontak dan steker harus kering agar tidak terjadi korsleting. Yang keempat, jangan menumpuk steker pada satu stop kontak karena beban berlebihan dapat membuat kabel panas dan terbakar. Yang kelima, jangan menggunakan kabel yang terkelupas karena menyebabkan korsleting dan tersetrum saat kamu tidak sengaja menyentuhnya. Yang keenam, jangan memperbaiki sendiri alat listrik yang rusak. Ingat ya. Selanjutnya, jangan menyambung sekring yang putus. Lalu, jangan meletakkan peralatan listrik atau stop kontak di dekat benda-benda yang panas. Lalu, bacalah petunjuk dan peringatan setiap peralatan elektronik yang akan digunakan. Nah, banyak sekali kan penggunaan energi listrik ini di kehidupan kita. Kalian patut bersyukur adanya listrik ini. Kehidupan kalian ini lebih nyaman dan juga memudahkan pekerjaan kalian. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini tentang penggunaan energi listrik. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.